Boleh. Sudah, oke. Oke, berarti saya juga Baik, mohon maaf. Iya, silakan Bu. Oke, saya persilakan kepada Suprianto Maung, SPD. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Andi Bakti Gunawan selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Dr. Silviana Kesuma. Yang saya hormati Bapak Wahyu Diansa, terus Ibu Endang sebagai apa namanya di sini? Hostnya Ibu. Ya, lanjut langsung saya akan memaparkan kegiatan aktualisasi saya dalam bentuk video. Langsung saya screen, mohon izin Ibu. Ya, ada suaranya, Pak. Tidak terdengar suaranya di sini. Oke, dibantu. Suaranya tidak kuat. Tidak ada suaranya. Bagaimana Ibu? Tidak ada suaranya, tidak jelas, tidak ini suaranya. Oh iya, siap. Saya usahakan. Oke, dibantu aja dengan ini, penjelasan. Suaranya tidak terjelas. Masih kurang jelas, Ibu? Tidak terdengar suara. Jadi maksud saya, kamu ini kan. Langsung saya bawakan dalam bentuk suara. Iya. Oke. Ya, terima kasih. Langsung saja saya membahas di sini. Yang pertama, nama saya adalah Suprianto Maung. Sedangkan terus instansi unit kerja dari SMP Negeri 3 Togean. Sedangkan judul kegiatan aktualisasi saya adalah pemanfaatan metode visualisasi pada pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Togean. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan adalah tentang melakukan konsultasi bersama mentor, sedangkan kegiatan yang kedua yaitu mengadakan koordinasi bersama dengan rekan guru, sedangkan pada bagian kegiatan yang ketiga menyiapkan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan kegiatan yang keempat adalah melaksanakan pembelajaran, dan yang kelima adalah melakukan evaluasi. Pada tahap melakukan kegiatan yang pertama tentang konsultasi dengan mentor, awalnya adalah tahapan kegiatannya saya melakukan menghubungi atau meminta waktu dari Bapak mentor tentang kesediaannya untuk melakukan konsultasi. Sedangkan pada tahapan yang kedua, saya bertemu dengan Bapak mentor untuk memaparkan kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Sedangkan pada bagian yang ketiga, tahapannya adalah meminta masukan dari Bapak mentor tentang bagaimana kegiatan-kegiatan atau nasihat-nasihat yang akan dilaksanakan ke depannya. Dan pada bagian tahapan yang keempat dari kegiatan satu adalah meminta persetujuan dari mentor untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi. Lanjut pada kegiatan yang kedua, yaitu saya mengadakan koordinasi bersama dengan rekan-rekan guru.
Adapun yang pertama yang saya lakukan dalam tahapan tersebut adalah menyampaikan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sedangkan pada tahapan yang kedua yaitu meminta tanggapan dari rekan-rekan guru tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Sedangkan pada bagian yang ketiga adalah menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahapan tersebut supaya tidak terjadi kendala ataupun benturan dengan kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan oleh rekan-rekan guru. Nah, pada tahapan selanjutnya adalah melakukan persiapan. Adapun persiapan yang dilaksanakan di sini adalah yang pertama tahapannya itu tentang membuat atau menyusun RPP, dan ini adalah salah satu bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran saya yang akan saya terapkan pada saat itu. Dan tahapan yang kedua adalah menyiapkan bahan pembelajaran, yaitu dalam bentuk buku pelajaran yang sesuai dengan kegiatan itu dan dibantu dengan sumber dari media internet itu sendiri. Sedangkan yang tahapan ketiga, yaitu menyediakan media pembelajaran dalam bentuk infocus dan peralatan sound system lainnya. Lanjut pada kegiatan keempat, yaitu tentang melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tahapannya adalah yang pertama melakukan doa bersama sebelum memulai kegiatan. Dan tahapan yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyimak video pembelajaran yang sejalan dengan materi pelajaran. Sedangkan pada tahapan yang bagian ketiga, yaitu memberikan pemahaman kepada peserta didik maupun akhir dari kegiatan tersebut, yaitu tentang memberikan kesimpulan. Sedangkan pada bagian kegiatan terakhir, yaitu tentang melakukan evaluasi, penulis menyusun 3 tahapan kegiatan. Yang pertama, membuat bahan evaluasi dalam bentuk instrumen penilaian. Sedangkan yang kedua, pada bagian yang kedua, penulis melakukan pengamatan dalam hal penilaian di situ melalui pengamatan. Sedangkan pada bagian yang ketiga, penulis melakukan penilaian berdasarkan hasil pengamatan dari instrumen yang ada. Ya, itu saja Ibu yang sempat bisa saya paparkan pada saat ini. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih atas penyajiannya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Muhammad Rizky Lakuro, SPD, untuk juga menyajikan laporan aktualisasinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi Bakti Gunawan selaku penguji. Yang terhormat Ibu Silviani Kesuma MPH selaku coach. Yang terhormat Bapak Wahyudin Y. Karim selaku mentor. Kemudian yang terhormat Ibu Endang selaku host. Nah, di sini Bapak Ibu men-share video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Lakuro, unit kerja SD Negeri Nilok. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar PNS.
dengan judul Metode Eksampel Non-Eksampel pada Pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan siswa kelas 6 SD Negeri Milok. 1. Meminta waktu mentor untuk melakukan konsultasi. Tahapan 2. Menyiapkan bahan konsultasi. Tahapan 3. Melakukan konsultasi. Tahapan 4. Meminta persetujuan mentor untuk melaksanakan aktualisasi. Tahapan 1. Menyiapkan silabus pembelajaran. Tahapan 2. Menyiapkan materi pembelajaran. Tahapan 3. Menyusun RPP sesuai dengan pedoman. Tahapan 4. Mencetak RPP. Tahapan 5. Meminta pengesahan RPP kepada mentor. Tahapan 1. Mencari referensi media pembelajaran yang digunakan. Tahapan 2. Menyiapkan alat dan bahan untuk kegiatan pembelajaran. Tahapan 3. Membuat media pembelajaran. Tahapan 1. Buat isi soal. Tahapan 2. Buat soal berdasarkan ilustrasi. Tahapan 3. Melaksanakan evaluasi kepada siswa. Tahapan 4. Menilai hasil evaluasi siswa. Tahapan 5. Melaporkan hasil evaluasi kepada lektor.
kasih Bapak Ibu. Itulah hasil dari presentasi dari kegiatan aktualisasi dan habituasi saya. Saya kembalikan ke Silviani. Ya, baik. Terima kasih atas penyajiannya. Selanjutnya saya persilahkan kembali kepada Bapak Mentor. Ada ya, Bapak Mentor untuk memberikan komentar dan penguatan-penguatan terhadap Pak Supriyanto Maung dan Muhammad Rizky. Ya, mungkin pertama Pak Supriyanto. Disilakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua kalinya terima kasih kesempatan yang baik ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami langsung dengan penguatan-penguatan kepada peserta aktualisasi, yaitu Pak Supriyanto Maung dengan Pak Muhammad Rizky Lakoro. Walaupun jarak tempat bekerja kami ini agak berjauhan antara kepulauan dengan kami di dinas, tapi pelaksanaan konsultasi, pelaksanaan konsultasi itu berjalan dengan rutin, berjalan dengan maksimal, baik via telepon ataupun via WA group ataupun bertatap muka langsung. Jadi walaupun terkendala dengan jarak, tapi pelaksanaan konsultasi dan kita sering ketemu ini sangat luar biasa sekali, bagus sekali. Jadi tidak terkendala apapun masalah itu. Terkait dengan evaluasi untuk pelaksanaan aktualisasi. Untuk Pak Supriyanto Maung tentang penerapan metode pembelajaran berbasis visualisasi, ini yang kami gambarkan, yang kami lihat dari pelaksanaan dokumen pelaksanaan pembelajaran. Ini sangat berjalan dengan baik, kemudian laporan-laporan di WA Group juga dengan kami ini sangat berjalan dengan baik. Untuk maksimalnya minat anak dalam mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh guru terkait dengan metode pembelajaran berbasis visualisasi, ini otomatis sangat meningkat sekali peran dan minat anak dalam mengikuti pembelajaran, karena satu video itu mewakili beberapa kata, sangat luar biasa sekali diantarkan dengan baik oleh Pak Supriyanto. Di dalam kelas juga saya lihat juga materi pembelajarannya sangat luar biasa sekali, berkaitan sekali dengan materi yang diajarkan, yaitu tentang PPKN. Jadi sangat luar biasa sekali. Kemudian untuk Pak Rizky Lakoro, ini beberapa kali konsultasi dengan kami coba melihat mana contoh pelaksanaan metode pembelajaran example non example, yaitu bahan ajarnya. Coba saya lihat bahan ajarnya. Itu beberapa kali konsultasi dengan kami memperlihatkan seperti ini bahan ajarnya yang ini example, yang ini non example, itu dicetak dalam bentuk media gambar, dan pelaksanaan dan penerapannya sangat luar biasa sekali di lapangan. Saya coba evaluasi melalui WA Group, itu sangat luar biasa sekali kiriman videonya, bagaimana pelaksanaan pembelajaran metode example non example di dalam kelas, dan bagaimana penerapan ketika berada di luar kelas untuk pelajaran PJOK. Pertanyaan paling mendasar saya, apa dari kedua peserta aktualisasi ini, pertanyaan paling mendasar kami, apakah ada perubahan signifikan ketika sebelum diterapkan metode pembelajaran ini dan ketika sesudah dilaksanakan metode pembelajaran ini? Ini sangat luar biasa sekali paparan dari kedua peserta. Pak Supriyanto Maung ini menyampaikan sangat luar biasa sekali, antusias sekali peserta didik yang tadinya mungkin banyak bermain di dalam kelas, tidak terlalu memperhatikan penjelasan metode ceramah dari guru. Ketika ada pelaksanaan, ada penyampaian materi berbasis visualisasi, sangat menimbulkan gairah anak dalam menerima pelajaran. Jadi kalau ditanya apakah ada perubahan yang signifikan, sangat signifikan sekali, luar biasa sekali. Begitu juga dengan Pak Supriyanto, dengan Pak Rizky Lakoro. Apakah ketika sebelum diterapkan ini dan sesudah diterapkan ada perubahan yang luar biasa dalam hal memaknai pembelajaran di dalam kelas, kemudian diterapkan di luar kelas, diterapkan di materi di lapangan.
itu sangat tergambar sekali daya tangkapnya anak-anak ketika ada metode pembelajaran example non example ataupun yang berbasis visualisasi oleh Pak Supriyanto Maung. Jadi kami dapat simpulkan kedua peserta ini sangat luar biasa sekali dengan menyajikan metode pembelajaran visualisasi maupun dalam bentuk media gambar, itu mewakili beberapa kata dan itu sangat menimbulkan gairah anak dalam minat belajar anak. Seperti itu mungkin yang singkat dari kami akhiri dan kami kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Mentor ya, Bapak Mentor juga tergambar dengan jelas nilai manfaat ya yang dapat diberikan oleh peserta LATSAT. Selanjutnya saya persilahkan langsung kepada Bapak penguji untuk memberikan evaluasi dari ketiga peserta yang sudah menyajikan laporan kegiatan aktualisasinya yang dimulai dari Pak Eben Heiser tadi. Disilakan Pak. Baik, terima kasih Bu Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mentor, yang saya sebutkan namanya Pak Yudi Karim, yang berkesempatan hadir pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Coach kita, Ibu Sylviani Kusuma. Yang saya hormati teman-teman peserta, ada Pak Eben Heiser, ada Pak Supriyanto Maung, dan Pak Muhammad Rizky. Dan juga yang saya hormati teman-teman host dari BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Baik, yang pertama tentunya ucapan terima kasih untuk Pak Mentor. Sekali lagi kami sampaikan atas kehadirannya. Walaupun di tengah-tengah kesibukan Pak Mentor, tapi berusaha menyempatkan diri untuk hadir dalam ujian ini. Tentunya tanpa dukungan dan kehadiran Pak Mentor, tentunya ujian ini akan terhambat nantinya ya. Terima kasih juga dukungan Pak Mentor selama 30 hari ini sudah mendampingi teman-teman peserta sehingga sudah bisa menyelesaikan kegiatannya yang disebutkan Pak Mentor tadi sangat baik tadi ya. Pak Mentor, terima kasih Pak Mentor. Baik, untuk teman-teman peserta dari Pak Eben Heiser dan Supriyanto Maung dan Pak Rizky, sehat semua? Sehat Pak, sehat. Alhamdulillah ya, masih sehat-sehat semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi di hari ini untuk evaluasi akhir kegiatan aktualisasi dan habituasinya ya. Jadi sebenarnya di kegiatan ini yang ingin dilihat oleh kami adalah salah satunya yang seperti disebutkan oleh Pak Mentor tadi mengenai perubahan yang terjadi setelah Anda melaksanakan kegiatan ini apa sih ya. Jangan sampai setelah kegiatan ini justru tidak ada perubahan sama sekali, sama saja dengan kemarin. Itu berarti tidak terjadi apa-apa di sekolahnya ya. Dan menurut Pak Mentor tadi sebenarnya sudah ada perubahan yang terjadi terhadap minat anak dalam belajar dan lain sebagainya. Dan juga tentunya masalah habituasi ya, habituasi dari nilai-nilai dasar ASN ini yang penting. Baik untuk dari Pak Heben sendiri, apa yang selama 30 hari ini yang sudah dihabituasikan dalam proses aktualisasi ini Pak Eben? Silakan Pak Eben. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selama 30 hari habituasi ini, yang kegiatan inti yang menjadi kegiatan saya pada aktualisasi ini yaitu tentang penerapan protokol kesehatan dengan menyiapkan tempat cuci tangan di SMP Negeri 3 Togean. Mungkin ada kegiatan-kegiatan lain itu hanya penguat atau pembiasaan, proses pembiasaan kepada siswa dan warga sekolah lainnya untuk dapat membiasakan terutama dalam perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, pada kegiatan inti saya untuk pembuatan tempat cuci tangan ini, hal pertama yang saya lakukan yaitu berkonsultasi dengan mentor, rekan-rekan guru dan staf
terkait dengan kegiatan-kegiatan yang saya akan lakukan, dan dengan di dalam konsultasi itu ada kerangka acuan kerja yang saya buat untuk pedoman dalam pegangan dalam pembuatan tempat cuci tangan ini. Nah, setelah dilakukan koordinasi, selanjutnya saya menyiapkan alat dan bahan di sini saya siapkan dengan maksud dan tujuan untuk mencapai nilai efektivitas, dalam artian bahwa dengan menyiapkan alat yang tepat, maka saya akan dapat melaksanakan kegiatan pembuatan tempat cuci tangan itu dengan baik tanpa hambatan. Karena jika tidak tepat atau bahan yang saya siapkan tidak semuanya ada, maka tentunya waktunya tidak akan efisien lagi, akan banyak yang terbuang karena harus melengkapi alat dan bahan. Nah, setelah alat dan bahan sudah disiapkan, selanjutnya saya beserta dengan rekan guru yang lainnya dan pihak-pihak yang berkait di sekolah menentukan tempat yang sekiranya strategis untuk menentukan posisi pembuatan tempat cuci tangan tersebut. Nah, di dalam penentuan tempat ini juga tentunya saya menerapkan nilai efektivitas, yaitu dengan maksud dan tujuan agar ketika tempat cuci tangannya nanti sudah selesai, maka tempat cuci tangan itu bisa dimanfaatkan secara lebih efektif oleh siswa dan warga sekolah lainnya, sehingga penerapan protokol kesehatan di sekolah itu bisa diterapkan dengan baik dan dapat mencegah bahaya penyebaran virus corona, terutama di SMP Negeri 3 Togian. Nah, setelah penentuan posisi, selanjutnya pembuatan tempat cuci tangan. Nah, pembuatan ini tentunya karena ada rasa tanggung jawab, terutama sebagai ASN yang bekerja di instansi SMP Negeri 3 Togian, dalam kaitannya dengan peran dan kedudukan ASN, yaitu pelayanan publik. Dalam hal ini saya menyiapkan tempat cuci tangan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat, terutama warga sekolah dalam menangani penyebaran virus corona, yaitu dengan menyiapkan tempat cuci tangan. Nah, jadi dalam hal ini pelayanan publik yang saya terapkan. Dan dalam pembuatan tempat cuci tangan ini tentunya saya dibantu oleh teman-teman dan warga sekolah lainnya untuk melancarkan segala kegiatan dan aktivitas dalam pembuatan tempat cuci tangan ini di SMP Negeri 3 Togian. Selanjutnya, setelah tempat cuci tangan selesai dibuat, sudah saya menyumbangkan sabun dan tisu beserta alat perlengkapan lainnya, sehingga tempat cuci tangan yang ada itu bisa dilengkapi dengan sabun dan tisu, sehingga menjadi lebih sesuai standar yang diinginkan untuk tempat cuci tangan, yaitu ketersediaan air. Air sudah mengalir terus, karena sebelumnya kenapa saya mengangkat isu ini, karena di sekolah kami, mohon maaf sebelumnya hanya tersedia tempat cuci tangan yang seadanya, yang terbuat dari jergen, jadi kurang efektif karena ketika airnya habis, terkadang dia harus diisi dulu baru bisa dipakai. Terkadang biasanya sudah tidak diisi karena tidak ada yang mengisinya, ya seperti itu. Jadi berangkat dari masalah itu saya mengangkat isu ini. Setelah semua sudah dilengkapi dengan sabun dan tisu dan lain sebagainya, tempat cuci tangan sudah siap digunakan oleh siswa, dan selanjutnya yang terakhir saya lakukan adalah evaluasi terhadap penerapan cuci tangan di sekolah berdasarkan testimoni yang diberikan dan angket yang diberikan kepada warga sekolah. Didapatkan hasil bahwa 93% warga sekolah sangat setuju dengan penerapan protokol kesehatan dengan menyiapkan tempat cuci tangan di SMP Negeri 3 Togian. Dan yang paling jelas dan paling mendasar perubahannya di sini adalah yang pada awalnya penerapan protokol kesehatan itu tidak dapat diterapkan dengan baik karena segala keterbatasan, terutama tempat cuci tangan yang tidak memadai. Sekarang sudah bisa diterapkan dengan baik karena tempat cuci tangan sudah tersedia, kemudian masker saya juga menyumbangkan
dua dos masker dan hand sanitizer dan juga sabun dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, mungkin Pak Mentor ada kegiatan lain, Pak. Mohon Kami izin tidak bisa- meninggalkan Iya, ruang virtual. iya, siap. Akan Terima mohon kasih. maaf, mungkin ada beberapa kekurangan, kendala dan sebagainya. Kami mohon maaf atas dalam membimbing peserta-peserta Latsar untuk tahun ini. Mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Mentor. Ya, mohon izin Kalau Pak. bisa ketemu lagi. Iya, Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ya, selanjutnya silakan Pak Reski. Pak siapa? Pak Supriyanto Maung dulu barangkali ya. Baru Pak Reski, apa saja yang dihabituasikan, saya ingin mendengar, mungkin secara singkat saja. Pak, Iya. silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun kegiatan inti yang saya laksanakan pada tahap habituasi adalah tentang pemanfaatan metode visualisasi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewargaan negaraan di SMP Negeri 3 Togean. Dalam kegiatan ini ada 3 bagian kegiatan inti yang saya bawakan. Dalam hal tentang pelaksanaan aktualisasi, tentunya harus ada tahapan persiapan. Nah, adapun tahapan persiapan yang sempat saya lakukan adalah yang pertama, yaitu tentang menyiapkan pembelajaran. Pada kegiatan menyiapkan pembelajaran, tentunya saya harus menyiapkan bahan-bahan pembelajaran dalam bentuk materi, maupun yang kedua dalam bentuk media seperti Infokus dan sound system. Sedangkan setelah semuanya sudah siap, maka saya sudah melanjutkan pada tahap kegiatan pelaksanaan. Adapun tahap kegiatan pelaksanaannya, yang pertama adalah pembukaan. Di dalam tahapan pembukaan, yaitu saya melakukan kegiatan doa untuk membuka pembelajaran, dan pada saat setelah selesai melakukan doa bersama, selanjutnya diberikan penguatan tentang materi sebelumnya dengan kaitan akan materi yang sudah akan diajarkan pada saat itu. Sedangkan pada bagian tahapan yang kedua, yaitu memberikan kesempatan untuk peserta didik menyimak video-video pembelajaran yang sejalan dengan materi pelajaran. Sedangkan pada tahapan yang ketiga, yaitu tentang melakukan evaluasi. Nah, pada saat melakukan kegiatan evaluasi, ada 3 tahapan lagi yang harus dilalui. Yang pertama tentang menyusun bahan evaluasi, yang kedua melaksanakan kegiatan evaluasi, sedangkan yang ketiga yaitu melakukan penilaian evaluasi. Dalam hal berbicara tentang penilaian evaluasi, tentunya saya sebagai penulis di sini menyediakan instrumen evaluasi untuk dapat menilai sampai sejauh mana ada perubahan tentang kegiatan pembelajaran jikalau diterapkan menggunakan metode visualisasi. Nah, berdasarkan instrumen tersebut, maka dari hasilnya bisa saya katakan sendiri bahwa dengan kriteria penilaian yang sudah saya susun, dibandingkan dengan hasil yang sudah sempat saya lihat dan saya nilai sendiri berdasarkan pengamatan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan yang sangat baik dalam kegiatan pembelajaran. Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik. Silakan Pak Muhammad Rizky. Terima kasih, Pak. Saya ingin dengar penerapan nilai-nilainya ya. Penerapan nilai-nilainya seperti apa? Silakan. Terima kasih, Pak. Pertama, di sini inti dari kegiatan saya yaitu penerapan metode example pada pembelajaran Pancasila siswa kelas 6. Di sini Bapak, kegiatan ini terdiri dari 5 bentuk kegiatan. Yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor. Di mana dalam melakukan kegiatan konsultasi dengan mentor ini beberapa nilai-nilai PNS yang diterapkan. Di antaranya adalah akuntabilitas yang terdiri dari bentuk tanggung jawab. Kemudian nasionalisme, di mana kita dengan mentor itu melakukan musyawarah sehingga diperolehlah beberapa bentuk saran dan masukan dari mentor. Kemudian yang berikut etika publik, di mana dalam melakukan konsultasi dengan mentor ini terdiri ada
nilai-nilai PNS yang diterapkan yaitu sopan dan bersikap hormat kepada mentor selaku atasan kami. Adalah nilai dasar korupsi, yaitu disiplin, di mana dalam pelaksanaan melakukan konsultasi ini kita disiplin waktu berdasarkan waktu yang telah ditentukan bersama mentor. Kemudian untuk kegiatan kedua yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nilai-nilai yang diterapkan di sini yaitu adalah yang pertama akuntabilitas, yaitu tanggung jawab, di mana saya selaku penulis bertanggung jawab penuh untuk menyediakan perangkat pembelajaran ataupun rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan digunakan pada saat pembelajaran. Kemudian etika publik, di mana selama melakukan atau menyusun RPP ini saya selaku penulis juga bersikap terbuka kepada teman-teman sehingga RPP saya itu mendapat masukan dari teman-teman ataupun mentor sendiri. Kemudian berikut adalah komitmen mutu, di mana pada pelaksanaan kegiatan ini sangat efektif, sangat efisien, dan juga menyediakan RPP merupakan bentuk dari meningkatkan ataupun memperhatikan mutu daripada kualitas pembelajaran itu sendiri. Berikut adalah menyusun RPP sesuai pedoman. Yang berikut adalah kegiatan ketiga, yaitu menyediakan penunjang dan bahan ajar dengan media gambar. Nah, di kegiatan ini nilai-nilai dasar yang diterapkan yaitu akuntabilitas, yaitu bentuk tanggung jawab saya juga selaku penulis. Kemudian bersikap terbuka, etika publik, di mana saya bersikap terbuka agar supaya saya juga mendapat saran dan masukan dari teman-teman agar memberikan media ajar ataupun bahan ajar yang sesuai. Kemudian yang kedua, dalam menyediakan bahan ajar ini sangat efektif, sangat efisien. Dan berikut adalah anti korupsi, di mana saya menyediakan bentuk ataupun media penunjang ini merupakan bentuk daripada kepedulian saya selaku penulis terhadap proses pendidikan yang ada di sekolah. Kemudian berikut penerapan ataupun menggunakan metode example pada pembelajaran penjas orkes, yang merupakan kegiatan keempat saya, di mana di dalam kegiatan tersebut terdapat nilai-nilai PNS. Yang pertama adalah akuntabilitas, di mana saya juga bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Kemudian ada dan kejelasan, di mana dalam kegiatan tersebut harus sesuai target agar supaya siswa mengetahui apa yang menjadi bahasan kita pada saat pembelajaran. Yang berikut pada saat sudah cukup Pak Rizky. Ya. Baik. Terima kasih. Baik, tadi penjelasan Pak Rizky sudah tergambar sebenarnya masalah nilai-nilai, pengangkatan nilai maupun apa yang dihabituasikan ya. Kemudian yang selanjutnya saya ingin tanyakan, Anda bertiga ini melakukan konsultasi dengan coach dan mentor? Ya? Ya, bagaimana Pak? Konsultasi, Ya. Anda melakukan konsultasi dengan Ya, coach dan mentornya? Iya, Pak. Apa pembuktiannya Anda melakukan konsultasi dengan coach dan mentor? Izin Pak. Kalau dari saya Pak, untuk yang mentor ada lembar konsultasi yang ketika berkoordinasi dengan mentor. Seperti itu. Mana lembar konsultasinya? Tampilkan di share screen Pak. Di laporan ada tidak? Iya, di laporan, Di lampiran ada? Ada di lampiran Pak. Kalau Pak Suprianto dengan... Ya, kalau untuk saya Pak Suprianto ada di bagian lampiran Pak. Sudah saya lampirkan di bagian belakang-belakang dari bab 4, di bagian belakang sekali Pak. Coba tunjukkan yang mana konsultasi, lembar konsultasi mentor. Ya, sebentar saya share screen Pak. Oh iya, Pak Eben ada ini. Tunggu.
Pak Suprianto, mana Pak Suprianto? Ya, sebentar Pak, saya share. Bagian ini bisa dilihat Pak, permisi. Apa, lembar persetujuan? Iya Pak, lembar persetujuan Pak. Ini. Bukan Konsultasi. itu ya. Bukan lembar persetujuan ya, lembar konsultasi. Oh, lembar konsultasi. Sebelum berangkat kita sudah ada kegiatan konsultasi dengan Bapak mentor, dengan panggilan juga sempat ada Pak. Tapi tidak dilampirkan bagian sini, hanya saja waktu itu sudah pas bagian malamnya itu kita ada sempat mau konsultasi dengan Bapak mentor sebelum berangkat ke tempat tugas, dan di bagian pertengahan kegiatan tugas. Begini Pak. Itu setiap Anda coba stop screen. Iya. Setiap Anda melakukan kegiatan itu pasti ada konsultasi kan? Iya Pak. Iya. Konsultasi itu yang dibutuhkan pembuktiannya, karena tahap aktualisasi ini tahap pembuktian. Apa benar Anda melakukan konsultasi ini? Mana buktinya? Makanya di setiap kegiatan itu harus ada pembuktiannya. Di setiap kegiatan dan tahapan harus ada pembuktiannya. Jangan sampai tidak ada pembuktiannya, karena Anda akan dianggap tidak melakukan kegiatan atau tahapan itu kalau tidak ada pembuktiannya. Ya, Iya, itu Pak. makanya saya, karena hampir semua ini saya lihat ini, terutama lembar konsultasi ke coach ini tidak ada sama sekali ya. Kenapa sampai tidak ada lembar konsultasi ke coach? Apa penyebabnya? Siapa yang bisa jawab? Izin saya Pak. Ya, silakan Pak Eben. Untuk konsultasi ke coach kami lakukan Pak. Cuma sebelumnya selama ini kami lupa untuk membuat lembarnya dalam bentuk lembarnya sebagai pembuktian. Konsultasi dalam bentuk apa? Telepon, video call, Zoom, Melalui WA dan juga Zoom. Ya, itu ya, tidak perlu pakai lembar kalau begitu. Screenshot saja itu hasilnya. Dari Zoom-nya screenshot, dari WA-nya screenshot, itu yang dilampirkan. Itu namanya bukti, ya. Bukti bahwa Anda melakukan konsultasi. Jangan sampai tidak ada ya, karena bisa berkurang nilai Anda kalau Anda tidak melampirkan bukti. Baik, sebelum kita sampai sana, saya semua laporan nanti saya minta saya kirim ke peserta ya. Mungkin saya tidak tahu sekarang melalui ibu siapa sudah ini saya mengirim video koreksi sama Ibu Nuni, tidak ada soalnya ini, atau ke Ibu Coach barangkali. Koreksiannya ya Pak ya. Iya. Boleh. Ibu Boleh, Coach Pak. sama Ibu Nuni saja, saya minta tolong Ibu Nuni saja barangkali. Artinya Maksudnya boleh lagi salah satu. Iya, yang penting tujuannya adalah koreksiannya Bapak penguji bisa langsung diinikan oleh peserta. Iya. Iya. Jadi di sini banyak koreksi ya. Banyak koreksi mengenai kayak di lembar persetujuan itu tidak ada judul aktualisasi. Maksudnya judulnya ada tapi penjelasan itu bahwa itu judul aktualisasi tidak ada ya. Kemudian rata-rata itu teman-teman tidak tanda tangan ini lembar persetujuannya. Kenapa? Padahal kan Ibu Coach sudah ada berikan kayaknya itu tanda tangan virtualnya ya. Tinggal minta izin ya, minta izin untuk melampirkan tanda tangan itu di lembar persetujuan. Jangan sampai tidak tanda tangan seperti ini ya. Ada beberapa hampir keseluruhan tidak tanda tangan, cuma ada berapa sekitar 1 atau 2 orang saja yang lampirkan tanda tangan itu ya. Itu jangan diulangi seperti itu ya. Karena ini seminar aktualisasi seminar akhir ini, Anda harus perform itu harus maksimal ya. Karena kemungkinan ada beberapa orang teman Anda yang saya tunda ya. Saya tidak ikutkan ujian atau maupun mungkin di ujian selanjutnya barangkali ya. Saya tidak tahu karena tidak konsultasi sama coachnya atau bagaimana. Karena kalau saya lihat dari laporannya itu tidak niat mau jadi PNS itu ya. Tidak niat mau jadi PNS. Karena ada teman-teman yang berusaha, tapi memang ada teman-teman yang tidak niat ya. Jadi nanti kita lihat sebentar
apakah bisa dilanjutkan dia atau tidak, karena tergantung dari apa yang dia bicarakan nanti. Karena ada 2 orang itu ya. Nanti itu jadi catatan saya itu. Ini juga saya minta kalau penguji kasih masukan, tolong diperbaiki ya. Tolong diperbaiki. Masih banyak sekali teman-teman yang tidak mau memperbaiki koreksi daripada penguji. Adapun perbaikannya malah perbaikan yang menyeluruh lagi ya. Jadi justru bukan untuk memperbaiki tapi malah merubah dari rancangannya, terutama rancangan. Yang tidak disarankan penguji untuk merubah jangan dirubah ya. Jangan dirubah, kecuali itu kegiatan yang disarankan untuk dirubah atau dikonsultasikan. Itu yang dirubah. Jangan sampai nanti ketika Anda tampilkan yang tidak masuk di ujian rancangan ya, yang tidak dibahas di ujian rancangan yang Anda tampilkan. Makanya nanti akan tidak tergambar itu hasil evaluasinya, terutama ada yang hasil evaluasi itu ya, yang justru hilang. Kemudian di sini masih banyak kata-kata rancangan di pendahuluannya. Ini Pak Suprianto Maung juga tidak ada penambahan tentang analisis dampak kondisi saat ini dan analisis dampaknya ya. Kemudian Pak Suprianto Maung juga rancangan aktualisasinya di bab 2 ya, bab 2 nilai-nilai anekanya justru tidak dijelaskan ya, padahal di rancangan kemarin ada dijelaskan tapi justru di laporan ini tidak dijelaskan ya. Kurang lebih sama dengan Pak Rizky Lakoro, jadi masih banyak kata-kata rancangan, tidak menambahkan juga ya analisis dampak. Jadi analisis dampak tidak ditambahkan ya, padahal itu saran waktu di rancangan kemarin itu ya. Secara keseluruhan laporan sudah lumayan lah tergambar apa yang Anda laksanakan, apa-apa saja kegiatan Anda. Tapi saya sarankan adalah lampiran ya, lampiran. Ini untuk sebuah peserta, lampiran. Jadi lampiran itu masing-masing lampiran diberi pembatas antar kegiatannya. Jadi lampiran itu saya sampaikan kepada bapak-bapak semua peserta ini, lampiran itu dibuat per kegiatan dan per tahapan ya. Itu lampiran ya. Dibuat. Jadi masing-masing lampiran dibuat per kegiatan dan tahapan. Jadi kasih pembatas ya, dikasih pembatas. Biasanya itu teman-teman kasih kertas berwarna itu di antara lampiran kegiatan 1 dengan lampiran kegiatan 2. Biasanya dikasih kertas berwarna atau memang bisa juga kertas yang mungkin dituliskan di situ kegiatannya maupun tahapannya. Kemudian ingat yang lampiran itu berisi dokumen atau surat asli ya, berisi dokumen atau surat asli. Jangan yang Anda foto itu yang Anda taruh di lampiran. Coba scan yang baik, bagus lah ya. Kan kalau di HP itu kan ada cam scanner itu biasanya dipakai itu ya. Cam scanner, install aplikasi cam scanner itu supaya dalam penguploadan di lampiran itu bagus hasilnya, tidak miring kanan, miring kiri, dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini juga lampirkan juga lembar konsultasi coach dan mentor. Ya, kalau tidak ada lembarnya, silakan di screenshot seperti yang saya sampaikan tadi. Silakan di screenshot untuk lampiran, untuk dilampirkan. Pak Suprianto Maung untuk di kegiatan itu saya minta ditambahkan Ya, deskripsi tahapan ya. Iya. Di kegiatan 1, tahapan kedua itu saya minta mungkin, dan selanjutnya tahapan selanjutnya juga saya minta tambahkan deskripsi tahapannya. Ya. Karena setiap tahapan itu memiliki deskripsi tahapan, kemudian deskripsi nilai, dokumentasi, kemudian yang terakhir adalah deskripsi dampak nilainya. Dampak jika nilainya tidak terlaksana ya. Iya. Kemudian penjelasan tentang deskripsi nilai anekanya juga diperbaiki ya Pak Suprianto Maung. Iya Pak, iya. Diperkaya lagi, ditambahkan lagi. Untuk Pak Eben sendiri untuk laporannya
Kalau Pak Eben secara penulisan sudah bagus ya. Cuma ada beberapa huruf yang kekurangan ya. Nanti silakan dilihat yang saya tandai-tandai di laporannya. Nah ini Pak Eben di setiap akhir kegiatan Pak Eben ya, seperti teman-teman yang lain, harus Pak Eben menggambarkan adalah keterkaitan dengan agenda 3 yang pertama, yang kedua kontribusi terhadap visi misi, yang ketiga penguatan nilai organisasinya. Apabila nilai organisasinya ada ya. Jadi yang dijelaskan itu tabel dari tabel 567 ya. Tabel 567 dalam artian agenda 3-nya ya. Agenda 3 di tabel 5 ya. Bukan agenda 2 sudah tergambar di setiap tahapan, agenda 3 tergambar di akhir kegiatan ya. Agenda 3 tergambar di akhir kegiatan. Kemudian kontribusi terhadap visi misi, penguatan organisasi ya. Nanti diperbaiki ya Pak Eben. Ya. Dan juga pemilihan nilai ya. Saya tapi tidak ingin Pak Eben agak kurang nilai-nilai yang diangkat ya. Jadi seperti yang saya sampaikan waktu di rancangan itu, nilai ingat ketika kita berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain itu selalu ada nilai etika publik di dalamnya. Itu yang perlu ditanamkan betul. Dan saya minta diperbaiki ya. Saya minta diperbaiki. Saya minta komitmen Anda ya. Komitmen Anda perbaiki. Saya tidak ingin ada yang tidak lulus ya. Saya tidak ingin ada yang tidak lulus. Saya ingin semuanya lulus. Tapi Anda berusaha komitmen lah ya. Karena Anda yang Anda yang ingin lulus kan, berarti Anda harus berkomitmen lebih untuk melakukan kegiatan. Saya saja seorang penguji ini harus belajar untuk laporan Anda ini. Tadi malam sampai jam 2 saya belajar untuk laporan semua Anda ini. Saya pelajari satu-satu laporan sampai jam 2. Di tengah-tengah kesibukan saya juga ikut diklat dan lain sebagainya. Saya meluangkan waktu karena saya berusaha sebisa mungkin supaya bisa membantu Anda semua memperbaiki laporannya. Itu maksudnya. Jangan sampai saya berusaha memperbaiki, Anda sendiri tidak mau memperbaiki. Nah, ini yang membuat saya tadi malam sempat kaget sebenarnya dengan teman-teman Anda itu, ada beberapa orang itu sepertinya tidak niat ya. Tapi kalian bertiga ini masih lumayan bisa ada perbaikan ya. Jadi saya harap komitmen ya, saya harap komitmen dari teman-teman semua perbaikan. Ingat ya, perbaikan. Pak Suprianto, Pak Muhammad Rizky, dengan Pak Eben juga ingat harus perbaiki ya. Baik, barangkali itu saja masukan dan tambahan dari saya. Sukses untuk bertiga ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Penguji atas komentar-komentar dan penilaiannya. Saya ingin menambahkan tentang kegiatan pelaksanaan aktualisasi. Saya setuju sekali bahwa ada beberapa aspek ya dari keberhasilan ini dilihat ya. Jadi dari yang pertama adalah pelaksanaan kegiatan aktualisasi itu sendiri, dan yang kedua adalah laporan ya. Karena kalau tujuan aktualisasi sebenarnya adalah bagaimana ASN ini sudah menerapkan nilai-nilai dasar untuk bisa sebagai pelayan masyarakat, dan profesionalismenya di ASN itu ada di agenda 2, agenda 3, dan seluruh pembelajaran yang ada di pelatihan dasar. Nah, untuk laporan inilah yang paling banyak dikoreksi. Jadi betul, saya pun coach, tentu penguji dan kita BPSDM sebagai penyelenggara tentu berharap semua keberhasilannya itu sampai kepada tujuan. Karena proses yang Anda lalui itu sejak mulai MOOC hingga selesai nanti itu, itulah yang menggambarkan tentang aktualisasi dirinya. Ya, jadi ini adalah sebuah proses yang berjalan, tetapi kita juga diberikan waktu untuk memberikan evaluasi dan penilaian
untuk bisa dinyatakan lulus. Oleh karena itu, terima kasih kepada Bapak penguji yang memberikan lagi kesempatan kepada kalian. Nah, peran saya sebagai coach bukanlah peran mentor yang menunjukkan harus ini, harus ini, harus ini. Ya, nah, saya menjaga peran saya di sini sehingga apa peran coach? Peran coach itu adalah apabila teman-teman peserta latsar ini menghadapi kendala, ada tempat untuk konsultasi. Jadi bukan sekedar konten dari kegiatan-kegiatannya, ke seluruh masalah yang dialami baik secara psikis maupun secara pelaksanaan, itulah yang diharapkan, ya. Jadi ini pembelajaran, ya, saya akuin mungkin karena peserta ini disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang mereka harus laksanakan, ya, tetapi itu yang penting. Jadi saya tetap berharap apa yang diharapkan oleh penguji teman-teman maksimalkan. Saya juga sudah membaca beberapa laporan-laporan itu, padahal saya sudah berkali-kali ingatkan bahwa ini adalah laporan akhirlah yang dinilai. Itu masih ada. Kata pengantar saja itu masih banyak rancangan-rancangan ini disusun. Jadi padahal saya sudah ingatkan, mulai dari halaman pertama, halaman ini ditinjau kembali. Bukan berarti di pelaksanaan aktualisasi ini, laporan aktualisasi ini hanya bab 3 langsung ditambahkan. Tetapi ada bab 1, bab 2 tetap ditinjau kembali, dilihat relevansinya, sehingga itu yang dibaca. Nah, mengenai lembar persetujuan, ya, karena lembar persetujuan ini memang saya sudah berikan tanda tangan digital, tetapi saya belum menyetujui, karena yang saya inikan adalah menyetujui laporannya. Nah, jadi ini kita lihat dari proses ujian hari ini, ternyata kan karena tadi, kenapa saya tidak mau setuju? Karena itu tadi masih ada kata-kata, ya, kata kecil itu kan tidak perlu kita berpikir, tidak perlu ini, tetapi ada menunjukkan nilai-nilai komitmen mutu, kita berorientasi kepada mutu, ada ketelitian di dalamnya. Nah, itu yang saya inikan. Jadi saya ingin menyampaikan dan mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa pelaksanaan ini akan berbeda sekali permasalahannya pada saat kita klasikal, ya, atau tatap muka. Di sini kita banyak virtual, termasuk sistem kita, sistem pengiriman laporan, sistem apa semua. Nah, di mana kemarin juga adanya masalah di Kolabjar sehingga tidak bisa, dan satu-satunya sarana komunikasi kita yang ada yang asinkronus, inilah yang kurang dimanfaatkan. Saya akuin kurang dimanfaatkan oleh peserta. Nah, sehingga apa? Nggak mungkin saya yang menghayu-hayu, hehehe, gimana ya? Karena apa? Peran saya coach. Jadi siapa yang membutuhkan, itulah yang harusnya proaktif, ya. Harusnya proaktif. Karena saya tidak tahu apa masalahnya semua nih, ya, setiap orang. Saya udah menyiapkan ruang grup WhatsApp, kemudian juga di Kolabjar juga sistem ini laporan, tetapi itulah kondisinya yang kita tentu punya kendala masing-masing untuk bisa menyesuaikan. Oleh karena itu saya berterima kasih lagi kepada penguji, ya, untuk kesempatan, memberikan kesempatan bagi memang yang ingin, ya, kita ingin komitmen di sini bahwa kalau memang Anda ingin lulus dan ini, ya, karena ini adalah kuncinya sehingga C-nya depan itu bisa berhasil, ya. Nah, oleh karena itu tergantung teman-teman nih, ya, tergantung teman-teman semuanya bisa memberikan yang maksimal, yang ini ketelitian, ya, karena Anda, ya, termasuk IT, ya, kemampuan IT juga harus lihat di sini, yang mengaktualisasikan dan menginikan seluruh seluruh pembelajaran itulah yang diharapkan, ya. Kita juga tidak terlalu banyak menginginkan, tetapi setiap orang itu punya punya cara dan
lain sebagainya, tetapi yang paling penting adalah penerapan nilai-nilai dasar itu. Nah, jadi saya rasa untuk ininya adalah sebuah proses, tetapi yang paling penting adalah karena ini adalah dokumentasi, adalah laporan. Ya, isi laporan yang sudah ada disepakati dan tadi Pak Penguji sudah berikan ininya, ya tolong ini kembali ya. Nah, untuk saya berikan persetujuan. Jadi kalau tanda tangan virtual tadi memang mudah sekali. Mereka tanpa periksa, mereka tanpa ini bisa mencantumkan virtual. Ya, tanda tangan saya. Makanya pada saat rancangan oke, saya berikan. Nah, sekarang pelaksanaan laporan akhir, nah saya sangat berhati-hati karena apakah memang saya bisa memberikan persetujuan, kemudian penguji mengoreksi kembali. Nah, itu kan ini hal yang kita ini kan bersama ya, demi tujuannya adalah perbaikan dan keberhasilan teman-teman dalam pelatihan dasar ya. Oke, oleh karena itu dan satu lagi ya, tetap dibuat laporan coaching ya, laporan coaching, tanggal-tanggalnya, kegiatannya ya, tetap dibuat itu. Sehingga bisa nanti saya inikan ya, walaupun pelaksanaan kemarin kepada Pak siapa yang kedua, Pak Rizky atau Pak ini siapa nih, Pak Suprianto ya, secara khusus ya, secara khusus menelpon saya untuk lebih inikan lagi ya, jadi itu ada coaching, cuma tidak tercatat. Nah ya, tidak tercatat. Iya pernah waktu itu Ibu. Ya, nah, di situ ada telepon itu dan itu saya anggap itu adalah komunikasi ya. Kemudian mentor dengan coach itu memang sama-sama pembimbing, tempat konsultasi, tetapi peran yang berbeda ya, perannya lebih banyak kepada seluruh kegiatan. Kami yang sudah dilatih untuk persiapan itu, kemudian juga peran coach lebih banyak memotivasi ya, banyak mengarahkan. Jadi lebih banyak bertanya untuk menggali potensi-potensi pada peserta ya. Jadi tentu itu saya berharap semua 10 orang ini nanti bisa memberikan ya, walaupun penyajian tadi ini mungkin masih ada hal-hal, tetapi kita jangan lupakan satu hal bahwa ada teknis ya, kendala teknis yang ini tinggal teman-teman juga harus tahu bahwa itulah titik-titik yang harus diperhatikan ya. Oke, barangkali itu dari saya, dari Bapak Penguji. Kalau mungkin ada hal lain lagi saya persilahkan sebelum kita cukup mengakhiri. Ya, sudah cukup ya. Baik Pak, terima kasih ya, catatan-catatan tadi tolong diperbaiki semua ya sebelum saya persetujuan. Kita akhiri ya seminar aktualisasi pada Bapak Eben, Pak Suprianto dan Pak Rizky ya. Saya ucapkan terima kasih atas usaha maksimalnya dan saya ucapkan selamat ya setelah menyelesaikan pelaksanaan aktualisasinya. Dan Bapak Penguji, saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan host diatur kembali. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Penguji yang sudah memberikan masukan kepada peserta kita, Bapak Eben, Pak Suprianto, dan Pak Rizky. Terima kasih Ibu host, Ibu coach yang sudah memandu seminarnya. Baik, untuk peserta yang berikut, untuk Pak Rizky dan Pak Suprianto, Pak Eben, silakan live. Mentornya sudah keluar dari tadi ya. Stop recording Bu ya. Iya, silakan stop.